Pak Kapolri, Bapak yang terhormat Jenderal Sigit, saya meminta bantuan terhadap Bapak untuk bisa menegakkan keadilan. Bagaimana aset-aset saya atas nama Rina Irawati Wijaya berubah menjadi atas nama Erlin Sutanto tanpa adanya tanda tangan saya, tanpa saya hadiri, tanpa saya menerima uang 1 rupiah pun. Bagaimana aset tersebut bisa berubah menjadi aset atas nama Erlin Sutanto? Eh, dan kemudian kasus saya di SP3 kan, kemudian saya malah yang dituntut oleh pengadilan. Saya minta supaya bisa ditegakkan. Saya sebagai warga negara Indonesia, walaupun saya bekerja di Singapura, saya tetap mencintai uh, negara Indonesia. Dengan itu saya berharap pihak kepolisian bisa dapat membantu semua masalah yang saya hadapi. Saya hanya sebagian dari warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan keadilan di negara ini. Kasus yang dalam Ibu Rina ini kan kalau kita melihat ada 2 klaster. Kita kelompokkan dalam 2 klaster. Ada persoalan pidana yang tadi juga berhubungan dengan mafia tanah, mafia hukum. Ada juga persoalan perdata. Jadi kasus ini bermula dari adanya penggelapan secara terorganisir atas tanah sertifikat 05016 atas nama Ibu Rina Wijaya Kusuma yang terletak di Jakarta Barat. Itu dilakukan melalui penggunaan surat-surat palsu, diantaranya adanya figuran yang hadir mengatasnamakan Ibu Rina tapi namanya tidak sama, KTP diciptakan, lalu seolah-olah bahwa Ibu Rina mempunyai hutang sejumlah 700 juta dan kemudian ada bunga dan seterusnya. Terakhir melibatkan notaris, di mana di dalam dokumen yang kami sudah teliti, yang kami terima dari Ibu Rina, ada 3 hal yang menjadi fokus kami untuk kita perjuangkan, yang kami pikir juga terlibat di dalamnya praktek mafia tanah, yaitu yang pertama adanya surat pengakuan hutang, yang kedua adanya akta jual beli, dan yang ketiga adanya proses balik nama terhadap sertifikat tersebut. Nah, 3 hal ini yang menjadi kelompok klaster pertama yang kami akan tindak lanjuti pelaksanaannya di dalam proses pidana nantinya, Mas. Yang kedua, klaster perdata, ternyata Ibu Rina juga selain menjadi korban asetnya dirampas melalui mekanisme mafia tanah tadi, sertifikat hak miliknya 05016 dibalik namakan ke atas nama si pelaku. Kemudian juga pelaku ini menggunakan sarana hukum perdata ini untuk menggugat Ibu Rina dengan menciptakan banyak sekali alasan argumentasi yang tidak mendasar hukum, tetapi pengadilan malah berpihak kepada pihak terlapor. Akhirnya Ibu Rina harus mengalami kekalahan di tingkat pengadilan negeri dan kemudian di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan kami sudah tanda tangan kuasa. Kami akan mewakili Ibu Rina di tingkat kasasi, berusaha untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak daripada Ibu Rina. Ini merupakan pembelajaran bagi para rekan-rekan penegak hukum di Indonesia. Dalam melakukan SP3 itu ada 3 hal. Apakah telah terbukti suatu tindak pidana, atau memang terbukti tapi bukan merupakan sebuah tindak pidana, atau adanya kurang bukti, kan gitu. Dalam kasus SP3 yang dialami oleh pelapor Bu Rina Irawati Wijaya, itu ada kontradiksi secara hukum menyangkut alasan-alasan daripada SP3 sendiri. Di situ disebutkan secara jelas adanya mens rea atau niat jahat daripada terlapor tidak terbukti. Sedangkan di sini sertifikat 05016 Kembangan Utara itu nilainya itu rumah itu ada 8 miliar. Sedang yang diklaim seolah-olah terjadi utang itu cuma 1,4 miliar.
Di sini aja sudah terjadi menrea loh. Terus di samping itu ada alasan juga patut diduga ya kan bahwa figur palsu orang yang dihadirkan di notaris yang dikatakan sebagai Rina Irawati Wijaya yang menghadirkan adalah suaminya sendiri yang sudah meninggal. Di sini jelas terjadi tidak pidana, sudah terjadi. Akibat daripada itu secara hukum harus membatalkan apa yang telah dibuat oleh notaris menyangkut akte pengakuan utang, terus kuasa menjual, balik nama sertifikat. Secara otomatis harus batal dihukum karena dijalankan melalui proses menghadirkan figur yang palsu gitu loh. Apalagi di dalam keterangannya disebutkan di situ bahwa ini ranahnya adalah harus digugat di PT UN. Ini bukan konflik administrasi negara loh. Ini sudah terjadi tindak pidana gitu loh. Ini yang saya sebut adalah terjadi kontradiksi secara hukum yang bertentangan dengan logika hukum.